Kenapa setiap kali difitnah dan diserang, Jokowi justru terlihat tenang dan tetap melangkah? Iya. Apakah ini kelemahan? Atau justru strategi politik paling cerdas dalam sejarah kepemimpinan modern Indonesia? Inilah 7 hukum sunyi, cara menang tanpa berperang, masih bersama Suara Ruai. Oke, selamat datang di bahasan kita kali ini. Kita akan menggali sebuah strategi politik yang unik banget, sebuah cara untuk menang tanpa harus ikut dalam pertarungan terbuka. Menarik kan? Nah, pertanyaannya simpel tapi dalam banget. Gimana caranya memenangkan perang tanpa perlu bertempur sama sekali? Inilah inti dari teka-teki strategis yang akan kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Untuk ngerti strateginya, kita harus paham dulu medannya. Menurut sumber yang kita bedah, sejak 2014, tekanan politiknya itu luar biasa intens. Dimulai dengan tuduhan sebagai simpatisan PKI, salah satu isu paling sensitif yang paling bisa membakar emosi di lanskap politik Indonesia. Tapi badai politiknya nggak berhenti di situ. Serangan berikutnya datang dalam bentuk narasi anti-Islam yang terus-menerus diarahkan untuk menciptakan tekanan dari berbagai sudut. Dan ditambah lagi lapisan ketiga, tuduhan sebagai boneka asing. Ini melengkapi gambaran serangan yang menurut sumber kita, sifatnya itu non-stop dan memang dirancang untuk menggoyahkan fondasi kepemimpinan. Nah, disinilah letak kuncinya. Tesis utama dari analisis ini adalah, respon terhadap semua serangan tadi bukanlah sikap pasif atau diam karena takut. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah strategi yang disengaja dan sangat kuat, yang disebut strategi kesunyian. Oke, jadi begini peta bahasan kita kali ini. Kita mulai dari melihat konteksnya, lalu kita bedah apa itu strategi kesunyian, kita dalami 7 hukum sunyinya, kita juga lihat sudut pandang dari pihak lain, dan terakhir kita simpulkan apa itu kekuatan dalam tindakan senyap. Sip, kita masuk ke bagian pertama, seorang pemimpin di tengah badai. Yuk kita pahami dulu seberapa intens lingkungan politik tempat strategi ini dibentuk dan diuji. Sumber kita ini menyoroti kalau serangan-serangan tadi itu bukan insiden acak loh, tapi sebuah kampanye yang sistematis dan berkelanjutan. Puncaknya itu terjadi pas momen-momen pemilu yang krusial di mana politik identitas lagi panas-panasnya. Sekarang, mari kita lihat gimana semua ini membentuk sebuah strategi yang koheren. Ini bukan soal diam pasrah, tapi soal sebuah pilihan sadar. Memilih untuk naik kelas ketimbang membalas serangan dengan cara yang sama. Sumbernya menggambarkan pilihan ini bukan sebagai kelemahan, sama sekali bukan, tapi sebagai sebuah jalan yang jauh lebih mematikan daripada konfrontasi terbuka. Intinya adalah bagaimana mengubah energi serangan lawan menjadi tidak relevan sama sekali. Nah, ini dia jantung dari analisisnya. Ada 7 prinsip atau hukum inti yang membentuk strategi ini. Ini semacam kerangka kerja yang bisa kita pelajari bersama. Ini dia ke-7 hukumnya. Kalau digabungkan, ini seperti sebuah buku panduan untuk mengubah tekanan menjadi kekuatan. Yuk, kita bedah satu persatu. Hukum pertama adalah soal kontrol emosi. Gini, kalau kita bereaksi secara emosional, kita itu gampang banget dimanipulasi. Tapi kalau respons kita terkontrol dan dingin, nah itu justru jadi sebuah bentuk kekuasaan. Kita yang pegang kendali, bukan sebaliknya. Hukum kedua ini juga keren banget. Intinya, kalau ada provokasi, jangan dikasih panggung. Dengan sengaja diabaikan, serangan itu jadi kayak api tanpa oksigen. Lama-lama padam sendiri karena nggak dapat perhatian yang mereka cari. Jadi nggak relevan. Lanjut, hukum ketiga. Jangan balas retorika dengan retorika, tapi dengan hasilnya apa. Saat kebisingan politik makin kencang, fokusnya justru dialihkan ke pembangunan yang dampaknya bisa dilihat dan dirasakan langsung. Contohnya, ya ini, ribuan kilometer jalan tol baru. Dan ini cara brilian buat nunjukin pengalihan energi. Saat para kritikus sibuk dengan serangan jangka pendek, pemerintah justru fokus memperluas program sosial dan meluncurkan proyek-proyek ambisius jangka panjang seperti IKN. Level permainannya dinaikkan. Hukum keempat soal daya tahan mental. Ujian terbesarnya, ya pas pandemi. Tekanannya datang dari segala arah kan? Tapi dengan daya tahan mental, krisis itu bisa dilewati dan bahkan menghasilkan pemulihan ekonomi yang kuat. Hukum kelima dan keenam ini jalan bareng. Disiplin kerja yang konsisten, dan pengendalian informasi yang strategis. Ini jadi cara untuk membangun kekuatan secara diam-diam tanpa perlu banyak drama atau pengumuman besar-besaran. Biarkan pekerjaan yang berbicara. Dan yang terakhir, hukum ketujuh. Biarkan waktu yang menjadi hakim. Coba deh, kita lihat siklus hidup sebuah tuduhan. Dulu, isu PKI itu kan panas banget ya di 2019. Tapi seiring berjalannya waktu, fokus publik bergeser. Sekarang, isu itu udah kehilangan daya ledaknya. Waktu yang membuktikan.
Oke, tapi supaya seimbang, penting banget untuk dicatat kalau analisis ini juga mengakui bahwa strategi ini bukanlah klaim kesempurnaan. Ada perdebatan lain dari sisi yang berbeda, dan itu juga sah. Jadi, poin krusialnya adalah kritik yang valid itu tetap ada, terutama terkait isu-isu seperti pelemahan KPK atau kekhawatiran soal kebebasan sipil. Dan ini adalah bagian dari perdebatan lain yang terus-menerus berlangsung di ruang publik kita. Akhirnya, kita sampai di kesimpulan. Mari kita rangkum. Apa sih yang sebenarnya membuat strategi kesunyian ini begitu efektif, terutama di dunia politik yang super sibuk dan penuh kebisingan? Kutipan dari sumber ini menurut saya merangkum semuanya dengan sempurna. Kekuasaan sejati itu gak perlu banyak bicara atau teriak-teriak. Kekuatan itu bisa ditunjukkan lewat tindakan yang fokus dan hasil yang, berbicara untuk dirinya sendiri. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pemikiran terakhir ini. Mungkin di era yang isinya cuma saling teriak dan saling serang, kekuatan yang paling dahsyat justru datang dari kesunyian yang terkontrol dan produktif. Gimana menurut Anda? Terkadang, kemenangan terbesar bukan diraih dengan teriakan, tapi dengan ketenangan. Menurut Anda, apakah strategi sunyi ini masih relevan untuk masa depan politik Indonesia? Mungkin. Tulis pendapat Anda di kolom komentar, like dan subscribe sekarang. Tetap kritis dan rasional, masih bersama Suara Ruai.